Tuhan tidak mempunyai arah, Tuhan itu di mana-mana dan tidak di mana-mana. Kenapa kalau sembahyang harus menghadap? Berita itu nggak bisa diuji kebenarannya. Terus kita harus percaya dan kita harus melaksanakan. Kan sama saja kita beli kucing dalam karung yang tidak tahu rupanya terus harus harganya sekian. Makanya orang-orang sekarang yang dianggap pintar, yang dianggap sudah ternama, terus akhirnya banyak memasukkan benda di dalam karung, terus harus dijual mahal dan yang membeli harus mau. Nah, ini artinya menyebarkan kebohongan. Nah, terus sampai kapan kita itu mau dibohongi dengan orang-orang itu terus? Gitu. Makanya, ayo kita waras, ayo kita sadar. Sebenarnya tanpa agama itu, kita itu bisa kok hidup tanpa agama, lo bisa. Sangat. Ya makanya, kenapa harus bergantung pada agama? Seandainya tiap tahun ini enggak ada penyembelihan kurban yang besar-besaran, mungkin di sini itu banyak sapi, banyak hewan. Kalaupun nggak habis untuk konsumsi orang Nusantara, mungkin orang luar negeri itu banyak yang beli hewan di sini loh. Tapi karena setiap tahun itu sudah bisa dihitung, bukannya ribuan, jutaan nyawa per tanggal 10 bulan besar ini, nyawa-nyawa hewan kita tuh melayang yang sia-sia, yang hanya untuk mengelabui lidah. Enaknya di sate, enaknya di gulai. Malah menunjukkan seolah-olah kita itu orang yang tidak bisa menahan hawa nafsu. Ya, Pak, ini saya lanjutkan dengan titipan oleh teman-teman, Pak. Mungkin ini menyimak video Pak Jano tentang kemarin waktu malam Senin itu kan temanya kan tentang sembahyang, Pak. Nah, ini titip pertanyaan, sholat atau sembahyang sebenarnya itu menghadap Tuhan atau menghadap kiblat? Nah, apakah orang menyembah Tuhan itu harus menghadap Tuhan? Mohon Pak Jano untuk menjelaskan. Karena orang Jawa tidak mengenal sholat, yang dikenal sembahyang. Sembahyang artinya itu bukan menghadap Tuhan atau menghadap kiblat, tapi mempersembahkan diri kita sendiri kepada diri kita sendiri. Itu. Apa artinya yang dipersembahkan? Apa yang kita rasakan dengan hasil, dan hasil itu bisa kita nikmati sendiri dan bisa dinikmati orang lain, itu namanya sembahyang. Jadi tidak harus menghadap Tuhan atau menghadap kiblat, karena Tuhan tidak ada tempatnya, datan kena kino ngoyo ngopo, apalagi kiblat. Kalau sudah mengatakan kiblat berarti arah. Tuhan tidak mempunyai arah, Tuhan itu di mana-mana dan tidak di mana-mana. Kenapa kalau sembahyang harus menghadap? Kalau kita tuh masih merasa sembahyang itu menghadap Tuhan, wong atase menungso ciptaane kok kendelmen pengadep sing gawe. Gitu. Terus kalaupun kita tuh menghadap apa gak tengklengen kira-kira. Terus kalau sudah menghadap Tuhan, apa kita harus umak-umik atau kita harus mengadakan bacaan-bacaan? Paling-paling kalau sudah menghadap Tuhan ya gila dan malu kita. Mengatasi ngono wae kok dadi kaya aku ngene. Malah gitu. Jadi sembahyang artinya adalah persembahan diri kita kepada diri kita, supaya kita itu enggak adigang-adigung, enggak diguno, tidak selalu bersopo sira sapa ingsun, supaya kita itu paham bahwa sebenarnya dari sinilah asalnya saya, dari sini akan mengeluarkan yang namanya ini menjijikkan. Jadi kita itu sebenarnya menjijikkan. Itulah fungsi dari sembahyang. Maka kalau sudah tahu itu, kalaupun kita dianggap pintar tidak akan keminter. Kalaupun kita itu berbentuk tampan
lamun to bagus ora gemagus, lamun ayu ora kemayu, lamun sugih ya ora semugih. Itu makna atau inti sembahyang. Oke. Ini ada lagi Pak dari Pak Poniran Ahmad saking Cilacap Pak ini Pak. Pak Jarno, saya mau nanya Pak Jarno. Saya kan sudah mulai belajar tentang kapitayan dan agar saya lebih tahu dan mengenal soal kapitayan, apakah saya harus melakukan semedi dengan hembusan nafas hu Allah? Mohon wedarane Pak Jarno, rahayu. Nah, semedi dengan mengatur pernapasan hu Allah, kalau kita itu nggak tahu apa makna dari hu Allah dan keluar masuknya napas ini sebenarnya menghidupi tentang apa, ya nanti ya dapatnya cuman saya sudah melaksanakan semedi sekian bulan atau kita sudah melakukan semedi sekian hari. Karena semedi itu nggak pakai bulan-bulan, nggak pakai jam-jaman, 1 detik pun kalau kita itu paham, ya semuanya hidup ini sudah paham semua. Jadi tidak perlu harus berlama-lama, tidak perlu harus istilahnya berhari-hari, enggak. Jadi di saat kita sudah menemukan kesejahteraan diri atau diri sejati, karena diri sejati adalah Gusti. Kalau kita sudah menemukan Gusti yang sejati, itu tidak butuh waktu dan tidak butuh tempat, di mana saja bisa. Itu. Nah, metode untuk pencarian itulah yang membutuhkan waktu. Kalau tiba-tiba melaksanakan, apalagi di YouTube. Nah, karena di YouTube itu sifatnya wacana, bukan ilmunya yang sebenarnya. Ya kalau sudah ada sumber yang menyatakan itu, ya paling tidaklah datangi, minta petunjuk. Setelah itu supaya gini loh, setiap apa yang kita kerjakan, kita itu mendapatkan, dalam arti mendapatkan itu pencerahan dalam diri kita sendiri. Jadi guru itu bukan, kalau dibilang pembimbing, oke, memang pembimbing, tapi bukan guru yang menentukan orang itu berhasil dan tidak. Berhasil dan tidak ya kita sendiri gitu. Jadi intinya kalau kita pengen belajar kapitayan itu harus dimulai dari hal apa Pak? Ya kita mengenali diri kita sendiri. Kan sudah sering kali kita bisa melihat itu kan karena dayanya mata. Nah maka kita bersyukurlah pada mata. Paling tidak mumpung mata kita itu nggak sakit, mumpung mata kita itu nggak katarak dan lain sebagainya. Kita bernapas bisa mencium bau yang busuk, bau yang harum itu karena dayanya hidung. Maka kita menjaga bagaimana supaya hidung ini nggak sakit, supaya hidung ini nggak terganggu dengan penciuman. Telinga pun begitu, mulut pun begitu. Terus lubang yang 2 yang di belakang itu supaya kita nggak ambeien, supaya kita nggak kena prostat. Bagaimana cara kita menjaga? Nah itu semua sakit dan sehatnya babakan Nawa Songo kita itu tergantung pada perut kita. Maka kita tuh harus berhati-hati cara mengisi perut gitu loh. Cara berhati-hati itu jangan melihat bendanya yang kita makan, tapi asal dari yang kita makan gitu loh. Paham gak? Nasi itu halal, tapi kalau uang yang dibuat beli nasi itu uang nyatok sana nyatok sini, ini kalau sudah menjadi dimakan menjadi darah, akan menjadi darah sengkolo. Makanya saya sering ngomong, orang yang diruat itu sebenarnya bukan karena anak 1 atau 2 atau 3, karena itu tanda-tanda orang yang kena sengkolo dan sukerto. Ya termasuk kita ini wajib diruat, karena di darah kita itu banyak betoro kolone. Kadang-kadang kita itu nggak melihat ini sumbernya dari mana. Yang penting nggak ada orang yang tahu, kita bawa, lalu kita memakai ilmu bal kedual itu, ya nggak peduli kerakal atau ungkal atau singkal, yang penting kontal ya dianggap halal. Nah dari situlah maka kalau sudah memakai ilmu seperti itu, tiba-tiba kita itu kena darah tinggi, tiba-tiba kita itu kena penyakit semper dan lain sebagainya.
nanti yang disalahkan apa? Kalau dokter, ya bukan setan Pak. Oh ini salah makan. Berarti itu semua kesalahan makan kita sendiri. Gitu loh. Karena mengenali diri itu ya salah satu kalau di dalam agama ilaliya budin itu diantaranya. Dan kita menjaga itu juga termasuk kategori ilaliya budin. Kita bisa menjaga diri kita. Artinya kita bisa menjaga Tuhan. Jangan berharap kita dijaga Tuhan. Karena Tuhan sifatnya hidup dan mati. Kalau kamu pintar menjaga Tuhan ya akan lestari hidupmu. Tapi salah cara menjaga Tuhan akan mempercepat kematianmu sendiri. Ini Pak terkait dengan karma Pak. Kan ini sudah sering disinggung Pak Darno gitu, bahwa karma itu bisa putus jika kita sudah melakukan dharma gitu. Saya ingat apa yang sering diucapkan Pak Darno terhadap Pak Bayan. Untuk melakukan agar hidupnya Pak Bayan ini nanti ke depan bisa lebih mulia dan sempurna seperti itu Pak Bayan harus melakukan dharma seperti yang Pak Darno sampaikan. Nah, ciri-ciri anak yang bertugas untuk melakukan dharma agar karma bisa terputus kayak apa? Kan setiap manusia, apa itu? Setiap manusia itu kan ada kitab di tangannya masing-masing. Itu sudah tertulis yang namanya takdir. Nah, maka untuk melihat orang ini harus melakukan dharma atau orang ini sudah atau orang ini masih melakukan karma, itu sudah tertulis di tangan kiri. Ini loh, garis ini loh. Inilah tulisan manusia. Dengan takdirnya sendiri, dengan karmanya sendiri, dengan dharmanya sendiri. Makanya bagaimanapun kalau garis tengah ini sudah putus atau ada bengkok, berarti dia masih melakukan karma buruk yang diterima dari dharma masa lalu. Gitu Pak ya. Ya bukan karena garis saya lurus, tapi kalau sudah lurus ya ini dharma atau karma yang harus saya lakukan sampai saat ini. Makanya saya nggak berani menentang. Maka nyawa sekalipun, kalau saya harus diubah dengan keyakinan saya nggak berani karena dharma saya harus begini. Oh gitu ya Pak ya. Gitu. Nah ini bisa dirubah karma ini, yaitu tadi. Maka lakukanlah termasuk ruatan. Nah, apakah ada buktinya? Sudah banyak sekali orang yang garisnya ini murat marit, walaupun ini sudah ketentuan, tapi setelah diruat kenapa kok bisa agak sedikit lurus? Terus itu Pak, kenapa yang dijadikan parameter harus tangan kiri Pak? Tangan kiri. Kok bukan tangan kanan gitu loh? Kebanyakan orang kembali ke sangkan paranidumati yang memegang bukan yang kanan, tapi yang kiri. Di saat mensucikan sangkan paranidumati, jarang orang memakai tangan kanan, juga di tangan kiri. Jadi nggak hanya sekedar, tapi realitanya memang seperti itu. Jadi tangan kiri artinya tangan pembersih, tangan suci. Kalau tangan kanan adalah tangan kotor. Gitu Pak ya. Kalau uang tangan kanan yang memegang, tapi kalau uang sudah dibelikan beras, dimasak menjadi nasi, masuk dalam perut, ampas-ampas dari nasi keluar yang membersihkan tangan kiri. Jadi tangan kiri adalah tangan suci. Gitu. Makanya di dalam metode orang Jawa, setiap melakukan sembahyang, pasti yang memegang puroso atau purono itu tangan kiri. Gitu. Ya sudah, pokoknya itu. Makanya tangan kiri adalah letak tangan atau yang bisa dikatakan tangan suci. Makanya para biksu, para Buddha, nggak ada mau semedi atau sembahyang itu begini, nggak ada. Pasti begini. Ini yang di bawah. Lihat, nggak ada yang begini. Kalau begini, berarti dia tidak mensucikan tangan kirinya. Dia tidak mensucikan takdirnya. Tidak mensucikan catatan yang ada. Sampun cekap Pak Darno, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini
bermanfaat dan menjadikan kita supaya lebih tercerahkan Pak. Nggih, nggih. Salam rahayu. Nggih, rahayu.